Program kerja yang dilakukan di Kelurahan Medang antara lain penyuluhan mengenai COVID-19 untuk komunitas guru. Pertama, kami membuat proposal terlebih dahulu dan menyampaikan proposal tersebut kepada beberapa sekolah yang akan kami kunjungi. Proposal yang diberikan berisi rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di sekolah tersebut. Dilanjutkan dengan pembuatan materi penyuluhan. Berikut proses penyampaian materi penyuluhan. Tujuan dilakukan penyuluhan kepada guru adalah materi yang telah disampaikan dapat dibagikan kembali kepada siswa-siswinya. Setelah penyuluhan, diadakan kuis dan juga sesi tanya-jawab. Program kerja kedua adalah pemeriksaan kesehatan untuk komunitas guru. Pertama, kami membeli keperluan pemeriksaan kesehatan dan juga cindera mata untuk diberikan kepada sekolah. Pada kegiatan pemeriksaan kesehatan, kami melakukan pengukuran berat badan, tekanan darah, kadar glukosa darah, kebutuhan kalori, massa otot, kadar lemak, dan juga kadar air. Tidak lupa kami menghitung IMT atau indeks massa tubuh pada setiap guru yang melakukan pemeriksaan kesehatan. Program kerja ketiga adalah memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai langkah pencegahan COVID-19. Kegiatan dilakukan di 2 TK dan di lingkungan RT 7 RW 9 Kelurahan Medang. Sebagai persiapan, kami membeli makanan kecil yang dijadikan sebagai reward. Kegiatan pemberian edukasi dilakukan dengan penayangan video dan penjelasan secara langsung oleh mahasiswa KKN. Kegiatan disertai dengan adanya kuis, praktek langsung, dan pemberian reward. Program kerja keempat adalah pengenalan berbagai macam profesi kepada siswa-siswi TK. Kegiatan dilakukan dengan penayangan video, main peran, dan disertai kuis. Kami juga memberikan reward kepada siswa-siswi setelah melakukan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan untuk siswa-siswi TK Az-Zahra. Dilakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala dan lengan, juga kebersihan gigi dan kuku. Pada bidang ekonomi kreatif, kami memberikan pelatihan tentang cara pembuatan konektor masker kepada anak-anak dengan tujuan dapat dijual di kemudian hari. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan pembuatan keranjang dari kertas bekas kepada remaja di sekitar wilayah Kelurahan Medang. Selain dapat dijual, hal ini juga dapat mengurangi sampah kertas di sekitar kita. Berikut adalah hasil keranjang yang telah dibuat. Program kerja selanjutnya adalah membuat dan membagikan hand sanitizer beserta infografis cara membersihkan tangan untuk masyarakat di sekitar wilayah Kelurahan Medang. Terdapat 2 lokasi pembagian hand sanitizer. Pertama di Perkumpulan Pedagang Kaki Lima dan juga di Pasar Medang Lestari. Program kerja terakhir adalah membagikan masker beserta infografis cara menggunakan masker yang tepat. Pertama dilakukan pengemasan, pembuatan infografis, dan penempelan infografis. Pembagian masker dilakukan di 2 lokasi yaitu di sekitar Kampung Medang Lestari dan Masjid Umamah. Berikut adalah cuplikan singkat lokasi tempat KKN Mandiri di Kelurahan Kreo, Kecamatan Larangan, Tangerang Kota. Selama masa KKN, kami menjalani beberapa program kerja. Yang pertama ialah bimbingan belajar. Pada program kerja ini, kami memberikan penjelasan dan pemahaman tentang materi sekolah dengan pembagian pengajar sesuai jenjang kelas masing-masing. Di akhir bimbingan belajar, kami mengadakan acara perpisahan dengan adik-adik sekitar yang sudah mengikuti kegiatan bimbel. Kemudian ada program kerja pendataan hasil COVID-19 warga RT 01 RW 09, pembuatan denah rumah warga, serta pengumpulan kartu keluarga tiap keluarga sebagai pembaharuan arsip RT setempat. Lalu kami menjalani kegiatan pembuatan masker, yang mana pada masker tersebut ada logo Unila yang telah dibordir. Tak lupa juga kami menuliskan ucapan untuk mencuci terlebih dahulu sebelum dipakai. Selanjutnya kami juga ikut berpartisipasi dalam acara gotong royong yang ada di sekitar RT tersebut. Yang berikutnya kami juga menjalani program kerja pembuatan hand sanitizer serta cairan desinfektan, yang mana hand sanitizer akan dibagikan ke warga sekitar RT 01 RW 9 dan cairan desinfektan kami berikan ke RT setempat.
Berikutnya, kami membuat poster tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa pandemi. Kemudian, poster itu ditempel di beberapa titik yang ada di kelurahan tersebut. Lalu kami juga melaksanakan sosialisasi yang bertema COVID-19 serta kebersihan lingkungan dengan pemateri dari Sekretaris Kelurahan Kreo. Pada hari yang ke-40, kami menyiapkan parsel serta laporan akhir kuliah kerja nyata yang mana parsel tersebut dibuat bertujuan untuk ucapan terima kasih dan laporan tersebut sebagai bukti dari kegiatan yang kami lakukan selama waktu 40 hari di kelurahan dan RT setempat. Program kerja selanjutnya dalam bidang atau sektor kesehatan adalah sosialisasi dan penyuluhan COVID-19. Program kerja ini dilatar belakangi karena penyebaran dan meluasnya wabah COVID-19 di lingkungan masyarakat. Dari latar belakang tersebut, kami menggagas suatu program kerja yaitu sosialisasi dan penyuluhan COVID-19. Bentuk dari kegiatan kami adalah menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sekaligus membagikan masker dan hand sanitizer pada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan pada lingkungan masyarakat yang terjangkit COVID-19. Dalam bidang selanjutnya yaitu pendidikan, program kerja kami adalah bimbingan belajar. Yang melatar belakangi program kerja ini adalah akibat dari sekolah-sekolah yang mengubah metode belajar tatap muka atau offline digantikan dengan metode belajar dalam jaringan atau online. Dalam metode pembelajaran online dikeluhkan oleh para siswa dikarenakan kurang efektif, karena siswa merasa kurang mengerti atau paham dalam menerima ilmu dengan metode belajar online tersebut. Dengan itu, kami menyikapi hal tersebut dengan membuat program kerja bimbingan belajar. Program kerja selanjutnya yakni adalah Jumat Berkah. Program ini kurang lebih isinya kami membagikan sembako berupa kebutuhan pokok sehari-hari, kadang juga berupa makanan yang sudah siap untuk dimakan. Jadi kurang lebih target dari program ini yaitu masyarakat kurang mampu. Latar belakang dari program ini yaitu pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi masyarakat. Kerja selanjutnya yakni ada sosialisasi PHBS atau sosialisasi pola hidup bersih dan sehat. Ini kami lakukan untuk mengajarkan kebersihan sehat di kalangan masyarakat. Di program ini adalah pemuda-pemuda di lingkungan warga, siswa SMA. Program ini kami lakukan secara daring melalui via Zoom meeting untuk menegakkan protokol kesehatan. Dan program ini tidak menghabiskan biaya sedikit pun. Program selanjutnya yakni adalah bank sampah. Kurang lebih isi dari program ini adalah kami membantu RT setempat untuk melakukan bank sampah. Latar belakang dari program ini yakni adalah menumpuknya limbah rumah tangga dan juga pengolahannya kadang kurang baik. Jadi kita dari RT setempat melaksanakan program bank sampah. Target dari program ini yaitu adalah masyarakat di sekitaran setempat. Kurang lebih isinya kami menimbang sampah dan yang nantinya sampah ini akan diolah ke tempat pengolahan sampah. Untuk kegiatan yang dilakukan di Desa Sentul, Kecamatan Balaraja antara lain: pertama, kami berkunjung ke kelurahan untuk melakukan proses perizinan dan juga berkenalan dengan aparat kelurahan. Kami juga menjelaskan beberapa program kerja yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah TPA. Dalam kegiatan ini, secara rutin kami mengajarkan anak-anak di sekitar Desa Sentul mengenai cara mengaji. Selanjutnya adalah kegiatan Posyandu. Kami membantu petugas Posyandu dalam proses penimbangan, pencatatan, dan beberapa hal lainnya. Kegiatan kami selanjutnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai biochar.
Dengan hal ini, kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan limbah padi untuk meningkatkan kesuburan tanah. Salah satu kegiatan kami juga memberikan edukasi mengenai teknologi tepat guna, yaitu berupa aquaponik dan budidaya ikan lele. Karena kegiatan KKN kami dilakukan di tengah pandemi, kami juga melakukan penyebaran poster edukasi COVID-19. Kami juga membantu aparat desa untuk melakukan pemasangan nomor rumah di Desa Sentul. Selain itu, kami juga membantu petugas untuk melakukan sensus penduduk. Kami juga mengadakan kegiatan senam bersama untuk masyarakat di Desa Sentul. Pada bidang ekonomi kreatif, kami memberikan pelatihan mengenai cara pembuatan keripik daun singkong. Pelatihan diberikan kepada ibu-ibu di sekitar Desa Sentul. Selanjutnya adalah pemasangan pelang masjid yang berada di Desa Sentul. Pelang masjid yang dipasang dibuat oleh mahasiswa KKN. Sebagai penutup kegiatan KKN, kami berkunjung ke kantor desa untuk memberikan plakat kepada pejabat setempat sebagai tanda terima kasih. Kegiatan pertama adalah penyuluhan tentang COVID-19, di mana masyarakat kurang memahami bahaya dari COVID-19. Materi penyuluhan yang diberikan berupa penjelasan tentang COVID-19, mengenai gejalanya, langkah pencegahannya, dan apa yang seharusnya dilakukan ketika mengalami gejala tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah membagikan masker kepada masyarakat. Hal ini dilakukan karena masyarakat di sini belum memahami secara benar pentingnya penggunaan masker pada masa pandemi. Kami juga membuat dan menempelkan stiker 3M di sekitar wilayah Desa Margaluyu. Hal ini berfungsi untuk mengingatkan warga dalam menjaga protokol kesehatan. Kegiatan selanjutnya adalah kami memberikan pelatihan tentang cara pembuatan hand sanitizer alami. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah kepada warga Desa Margaluyu. Pemeriksaan kami lakukan dengan mengunjungi rumah warga satu persatu. Selanjutnya, kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat desa mengenai cara pembuatan pupuk kompos organik dari bahan dasar sampah rumah tangga. Dengan ini, kami berharap di kedepannya sampah rumah tangga dapat bermanfaat dengan baik. Selain memberikan pelatihan mengenai cara pembuatan pupuk organik, kami juga mengajarkan kepada masyarakat mengenai cara pembuatan sabun cuci piring dari bahan-bahan alami. Untuk program kerja terakhir, kami mengadakan bimbingan belajar yang ditujukan kepada anak-anak di sekitar Desa Margaluyu. Kegiatan KKN yang dilakukan di Desa Pesar antara lain kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti dilakukan di Desa Pesar dalam rangka Hari Sampah Nasional. Kegiatan yang dilakukan adalah kerja bakti bersama perangkat desa dan warga dalam membersihkan lingkungan kantor desa dan jalanan umum. Kemudian ada kegiatan pengadministrasian. Dalam hal ini, kegiatan administrasi membantu staf desa dalam bidang administrasi yang terbilang masih sangat baru dalam segi sumber daya manusianya. Adapun kegiatan dari program kerja administrasi ini adalah mengenai pendataan demografi penduduk dan wilayah terinfeksi COVID. Kemudian program kerja tanaman obat keluarga atau TOGA. Kegiatan ini dilakukan dari masalah banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan penanaman toga atau tanaman obat keluarga dilakukan di lahan musola Desa Pesar yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat untuk menanam tanaman obat secara mandiri. Adapun tanaman obat yang ditanam adalah seperti jahe, temulawak, dan juga aloe vera. Program kerja yang terakhir adalah pelatihan rajut. Pelatihan ini diberikan kepada komunitas ibu-ibu PKK di Desa Pesar dan dilaksanakan di kantor Desa Pesar.
Ibu-ibu yang datang diberikan pelatihan mengenai cara pembuatan alas piring dan juga alas gelas dari bahan dasar benang wol.